Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kepada Allah SWT kita bisa hadir pada malam hari ini untuk menyelenggarakan ibadah kita kepada Allah SWT, dan syukur juga kita kepada Allah SWT bahwa kita masih termasuk sebagian hambanya yang diberi kenikmatan untuk mengikuti kegiatan Ramadan tahun ini. Dan kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita tahun ini. Tahun-tahun depan mungkin kita dipanggil oleh Allah SWT seperti saudara kita atau tetangga kita. Maka perbanyaklah ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah ridho atas ibadah yang kita lakukan saat ini. Kemudian salam dan salam bagi junjungan kita, bagi qudwah kita Nabi Allah Muhammad SAW, juga untuk para keluarganya, para sahabat, tabi dan tabi'in, dan semoga juga kita termasuk bagian dari saf beliau nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan taujih, sebenarnya sama-sama belajar. Dan pada malam hari ini temanya adalah peran media dalam kehidupan. Mungkin agak beda dari tema-tema Ramadan biasanya ya. Jadi memang saat ini media itu sungguh menggurita dan masuk ke dalam sel-sel rumah kita dengan sangat luar biasa, terutama media sosial. Dan media sosial itu adalah suatu media tanpa batas, sehingga siapapun dia, orang yang tidak kenal, itu bisa dengan leluasa menulis ataupun berkomentar. Dan kadang-kadang kita pun termasuk bagian dari orang-orang yang tersebut, yang kadang-kadang kita juga termasuk yang suka tanda kutip kopas gitu ya, copy paste. Suatu berita langsung saja kita berikan, kita share tanpa terlebih dahulu kita saring. Padahal di dalam kaidah media, dalam kaidah jurnalistik itu adalah bahwa kita ini semestinya bagian dari yang menyaring media itu, bukan kita yang termasuk larut dalam media itu. Ada satu tulisan yang sudah dibuatkan namanya fikih jurnalistik. Fikih jurnalistik itu adalah memberikan guide kepada kita, bagaimana ketika kita menerima suatu berita tidak serta-merta langsung di-share. Maka pertanyaan pertamanya adalah apakah berita itu benar? Kalau tidak benar, sudah sampai di situ. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah berita itu benar? Jika benar, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menyampaikan? Apakah orang itu baik atau tidak? Setelah kita yakin bahwa itu benar dan orang yang itu benar, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah berita itu bermanfaat buat kita? Buat yang kita share, buat audiens kita. Jangan-jangan itu benar, tetapi sebenarnya tidak bermanfaat, sehingga tidak layak untuk di-share. Jika kita sudah yakin bahwa itu benar, baik, dan layak untuk di-share, maka baru kita share. Itulah dari kaidah media yang harus kita pahami bareng-bareng. Kenapa hal demikian? Di dalam surat Al-Hujurat dikatakan oleh Allah SWT, ketika kita menerima suatu berita, maka terutama dari kaum fasik, maka bertabayun dulu, periksa dulu. Kenapa kata Allah SWT? Agar kita tidak menyesal nanti ketika kita men-share berita itu kepada orang lain, ternyata itu tidak ada manfaatnya atau mencelakakan orang lain. Mari nanti sama-sama kita buka tafsir surat Al-Qur'an ayat 6 tersebut. Sangat jelas di situ disebutkan. Nah, media sosial ini hasil dari survei APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, akhir 2016 kemarin, bahwa 132,7 juta penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Bayangkan, hampir 1,2 orang dari setiap 2 orang Indonesia itu menggunakan internet. Artinya adalah bahwa media itu masuk sangat ke dalam sel-sel yang paling bawah. Dan di beberapa negara, media sosial itu dipakai untuk platform untuk menggerakkan massa.
Di Hungaria tahun 2011 pernah ada revolusi sosial yang digerakkan oleh Facebook. Kemudian Mesir juga sama, massa berkumpul di lapangan Rabiah itu semuanya adalah bergerak di media sosial. Kemudian yang terbaru kita, aksi 4.11, 2.12, semuanya digerakkan di media sosial. Dan yang terakhir adalah ketika Presiden Turki Erdogan dikudeta, ketika dia tidak bisa menyampaikan pesannya lewat media massa, maka dia menggunakan media sosialnya untuk menggerakkan massanya. Jadi artinya adalah bahwa media sosial ini adalah ibarat pedang bermata dua. Jika kita bisa menguasainya, maka kita bisa memberi kebaikan, kita bisa memberikan pencerahan. Tetapi jika tidak, maka kita ikut merusak di dalamnya. Dan satu hal lagi adalah bahwa kita harus melek media. Umat Islam tidak boleh tidak melek media. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita tidak melek media, kita hancur dan dikuasai oleh orang lain. Saya berikan contoh seperti ini. Air aqua ini kita lihat soalnya warnanya putih, bening. Tetapi kalau kita kasih warna merah, maka warnanya berubah merah. Kalau orang kasih warna kuning, maka berubah jadi kuning. Seperti kita hanya melihat menonton saja, oh airnya berubah, oh airnya berubah. Padahal kita pun bisa ikut mewarnai aqua ini. Demikian juga kita. Kalau kita masuk ke dunia maya, di dunia sosial itu, kita hanya menonton, tapi tidak pernah mencoba untuk menyampaikan kebaikan kita. Maka berapa banyak pemutarbalikan fakta yang terjadi. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, yang baik bisa jadi jelek, yang jelek bisa jadi baik. Itu kalau kita tidak menguasai media sosial. Kita minimal kita harus melek. Dan yang pasti adalah bahwa fenomena sekarang ini, anak-anak kita itu cenderung tanda kutip lebih melek media sosial daripada kita, gitu ya. Kita para orang tua itu sepertinya pola komunikasinya cukup dengan menggunakan WhatsApp, kemudian BBM seperti itu ya. Karena hanya tulisan. Kalau anak-anak remaja, mereka tidak menggunakan media sosial seperti itu, tapi mereka menggunakan Line, Instagram seperti itu. Karena ada emoticonnya, ada gambar-gambarnya. Bagi mereka itu lebih menarik. Nah, hal yang seperti itu kita harus tahu. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita itu masuk ke dalam media sosial tanpa kita ketahui. Sebagian kita buat penelitian adalah bahwa ternyata ada namanya segitiga triangle sosial media. Jadi kalau kita gambar segitiga dan segitiga kita bagi tiga, yang paling atas itu adalah pornografi, yang nomor 2 adalah security, yang nomor 3 adalah privasi. Sebagian kita melihatnya seperti gunung es, bahwa seolah-olah hanya pornografi yang marak di media sosial. Padahal tidak, ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu masalah security dan privasi kita. Berapa banyak kasus anak hilang, diculik hanya gara hal-hal sepele. Kadang-kadang kita juga dengan mudahnya gitu ya, mengupload di media sosial, oh jemput anak sekolah di sini, kelas ini. Padahal itu berbahaya. Di dunia maya itu banyak orang-orang yang memang berburu berita-berita itu. Jadi mereka akan cari data-data orang-orang yang suka upload gambar anak sekolahnya di mana, jam berapa dia berangkat sekolah, jam berapa dijemputnya, sehingga jadi tahu, oh si A dijemput jam sekian, mereka akan bergerak. Itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui, dan kita orang tua harus tahu tentang hal-hal seperti ini, bahwa ada bahaya besar yang mengancam generasi ke depan itu. Bukan hanya pornografi di atas tadi, tapi security kita, keluarga kita, privasi kita, itu sangat berbahaya juga, akan hilang. Dan data dari AFG itu, dari Asosiasi Internet itu adalah 24,4 juta pengguna internet itu adalah umur 10 sampai 24 tahun. 24,4 juta. Umur 25 sampai 35 tahun adalah 38 juta. Jadi artinya bahwa memang yang mengakses dunia maya di internet itu
generasi yang usianya produktif, umur 10 sampai 35 tahun. Dan generasi ini adalah generasi nanti akan memimpin bangsa kita, dan generasi yang harus kita selamatkan, gitu ya. Dan kita mungkin sering lihat ya, betapa banyak gambar-gambar yang berseliweran, gitu ya, yang kalau kita tidak bisa ikut aktif mengontrol itu, kita akan sekedar melongo, gitu ya, melihat anak kita. Maka pesan kami adalah bahwa jangan biarkan anak kita itu mengakses internet tanpa kita ketahui. Berikan jam-jam yang jelas untuk main internetnya, jangan dibebaskan, sangat berbahaya. Kita pernah melakukan penelitian, percobaan untuk asal anak-anak remaja yang usia di bawah 15 tahun, sangat mudah sekali kita untuk menjebak mereka itu. Dengan berteman di Facebook, berteman di Instagram, kemudian diajak ngobrol, dipuji-puji, kemudian diajak ketemu sama kita. Ternyata seperti itu, gampangnya seperti itu. Ternyata anak-anak kita lebih percaya dengan teman-temannya di chatting di media sosial daripada dengan curhat dengan orang tua kita. Dan kadang-kadang anak kita juga sama. Mereka kalaupun punya media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, mereka tidak akan memberikan password kepada kita karena dianggap kita akan ikut campur. Nah, kalau udah hal seperti ini, salah satu trik yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kalau anak kita pemain media sosial, hobi main media sosial, maka upayakan kita berteman dengan sosial mereka, media mereka itu. Tapi kadang-kadang mereka cerdik juga. Kalau kita berteman dengan mereka, mereka akan angkul karena tahu bapaknya. Maka trik yang berikutnya adalah ganti nama kita, ganti profil foto kita dengan nama orang lain, sehingga dia tidak tahu bahwa itu adalah kita, sehingga kita bisa ikut mengontrol anak kita. Kenapa demikian? Karena ada tiga sifat dari internet itu. Pertama adalah bahwa semua yang kita upload itu meninggalkan jejak di dunia maya. Tidak ada yang dihapus. Pertama kali kita masuk ke Facebook, kita masuk nomor handphone, walaupun sudah kita hapus, tapi datanya masih ada, tidak akan hilang. Selama handphone itu masih kita pakai, masih terlacak oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, media sosial itu adalah tempat sampah. Seperti ini tadi, kalau kita tidak menyaringnya, maka semuanya masuk ke sini. Tidak tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Demikianlah juga ininya. Kemudian yang ketiga adalah media sosial itu, internet itu adalah ruang publik, bukan ruang privat, bukan ruang pribadi kita. Walaupun nanti di Facebooknya ataupun di Instagramnya dikasih tanda kunci jadi private, tapi sesungguhnya itu bukan ruang pribadi kita. Itu ketika kita sekali kita upload ke dunia maya, maka semua orang akan bisa akses seperti itu. Maka hati-hatilah untuk menggunakan media sosial. Jangan diumbar inian kita. Memang sekarang eranya, kata orang, era narsis, dan semuanya itu berebut untuk memberikan foto-foto gitu ya. Dan terutama pesan kita adalah kepada anak-anak perempuan kita, jangan terlalu sering upload foto di media sosial, terutama foto dia sendiri. Kenapa? Foto itu banyak disalahgunakan. Kita sering mendengar kasus beberapa pengaduan bahwa ada orang yang komplain ke Facebook karena fotonya dipakai, mohon maaf, oleh orang lain untuk hal-hal yang negatif. Jadi jangan terlalu sering upload foto-foto narsis seperti itu di media sosial. Tidak baik itu security-nya. Sangat mudah orang untuk mengaksesnya. Dan itu adalah juga bagian dari di dunia maya ini, para pedofil, pemburu anak-anak itu sangat berkeliaran. Dan jangan dipikir Indonesia tidak ada. Banyak di Indonesia ini. Kita pernah seorang tim kita coba bawa anak kecil, ponakan dia, laki-laki, umur sekitar 8 tahun, wajahnya bersih anak itu, kemudian ganteng gitu ya, berpakaian rapi. Kemudian pada saat itu dia jalan di daerah mall, didengarnya ada 2 orang laki-laki yang berbisik, wah ganteng tuh. Ternyata 2 orang ini adalah homo. Jadi penularan salah satunya adalah dari itu. Jadi mereka mencari anak-anak umur seperti itu untuk ini.
Jadi kalau pertumbuhan keluarga itu akan tumbuh, dapat anak itu berkembang biak kalau dengan cara nikah. Laki-laki dan perempuan nikah, insya Allah punya anak. Tapi untuk kaum homo, mereka bisa bertumbuh bukan dengan bukan cara berkembang biak seperti itu, tetapi dengan cara mencari orang lain untuk dinodai, sehingga orang itu pun akan tumbuh menjadi seperti mereka. Jadi beda cara ininya, ya. Jadi kaum homo itu seperti itu, mereka akan mencari orang lain untuk dirusak. Kemudian orang itu karena anak kecil biasanya akan dendam, kemudian dia akan merusak orang lain, maka menularlah penyakitnya seperti itu. Maka hati-hatilah, sekali lagi kayak pesankan adalah bahwa anak kita perlu disupport untuk bermain media sosial, tetapi jangan dilepaskan. Dan saya sangat senang sekali kalau umpamanya kita bisa membentuk suatu komunitas di sini, sehingga kita bisa mengontrol anak-anak kita, bisa memberikan wadah yang positif buat mereka. Beberapa tempat di daerah Bekasi kita buat percobaan seperti itu. Jadi beberapa remaja masjid itu kita kumpulkan, kemudian mereka mengelola sosial media masjid ini, lingkungan sini, dari foto, video, kemudian mereka upload kegiatan-kegiatan di sini, sehingga ada tempat positif untuk menyalurkan bakat mereka dan kemampuan mereka. Seperti itu yang ininya. Dan yang terakhir adalah bahwa ada satu penyakit lagi yang sering kita jalani saat ini, yaitu penyakit penyebaran hoax atau hoax bahasa kita. Kadang-kadang kita itu dengan sangat mudah menyebarkan hoax seperti itu. Padahal bisa. Pesan saya adalah jangan terlalu mudah menyebarkan perintah atau WA terusan yang tidak jelas sumbernya. Misalnya kopas dari tetangga, sumber A1, itu tidak jelas. Lebih baik di stop hal seperti itu, tidak baik. Saya pernah ketemu dengan orang dari Taiwan yang memang kerjaan dia adalah membuat hoax seperti itu. Gajinya 300 juta per bulan. Jadi dia memang membuat seperti itu. Saya pernah ketemu di daerah Mampang, dan memang seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahwa ada namanya Undang-Undang ITE, Informatika dan Transaksi Elektronik. Dari tahun 2008 sampai 2015 sudah 71 orang yang kena masuk penjara karena undang-undang itu. Dan salah satu penyebabnya adalah kena pasal pencemaran nama baik. Jadi hati-hati main di media sosial, jangan suka memfitnah orang, jangan suka mengatain orang. Karena polisi di undang-undang ITE itu, polisi akan memproses undang-undang orang itu kalau ada laporan. Kalau ada orang lapor bahwa dia tidak suka itu, maka bisa diproses dengan penjara maksimal 5 tahun dan masuk pidana ringan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala kebenaran itu dari Allah SWT, dan mohon maaf jika ada kalimat atau kata kurang berkenan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.